Halo, salam jumpa pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agropolitan News hari ini. Dan selain dua informasi utama tadi, kami masih memiliki banyak informasi menarik lainnya seputar Malang Raya yang terangkum dalam Agropolitan News. Dan mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Informasi pertama hari ini bertepatan dengan giat pra Grand Launching MCC Malang Creative Center yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 53 Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Mayantara School menggelar seminar dengan mengangkat tema kuliah dan kerja di Jerman, jalur mandiri dan beasiswa. Kegiatan yang dipusatkan di lantai 3 gedung MCC ini menghadirkan dua narasumber kompeten, Marlene Klasner, Det Lektorin, dan Ika Widianti, Eropa Agency Dresden. Seperti apa pemaparan materi yang disampaikan? Berikut kita akan simak liputannya. Mayantara School, lembaga non-formal yang bergerak di bidang pendidikan alternatif dan bahasa asing homeschooling, menggelar seminar dengan mengangkat tema kuliah dan kerja di Jerman, jalur mandiri dan beasiswa. Kegiatan yang dipusatkan di lantai 3 gedung MCC ini menghadirkan dua narasumber kompeten, yakni Marlene Klasner, DAAD Lektorin, serta Ika Widianti, Eropa Agency Dresden. Seminar yang dihadiri sejumlah puluhan peserta ini didominasi kalangan mahasiswa dan menjadi momen spesial karena merupakan bagian dari giat pra Grand Launching Malang Creative Center. Marlene Klasner, DAAD Lektorin, dalam paparan materinya menyampaikan bahwa salah satu beasiswa favorit mahasiswa Indonesia adalah DAAD, The German Academic Exchange Service. DAAD telah menyediakan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Pada kesempatan yang sama juga dibuka sesi tanya jawab dan pemutaran video terkait dengan aktivitas atau pengalaman para mahasiswa dari berbagai negara yang menempuh kuliah di Jerman. Adapun persyaratan untuk kuliah di Jerman secara umum diantaranya memiliki visa dan sumber keuangan atau beasiswa, kualifikasi penerimaan universitas berdasarkan nilai yang baik dan menguasai bahasa Inggris atau Jerman. Materinya tentang higher education
education system, ya, sistem edukasi tinggi di Jerman, dan itu tentang study opportunities ya di Jerman. Jadi anak-anak yang lagi kuliah apa saja mungkin tertarik dengan kuliah di luar negeri, jadi bisa dapat informasi tentang studi di Jerman. Ya, persyaratan adalah bahasa, adalah ijazah. Yudhista selaku CEO Mayantara Homeschooling mengatakan sesuai dengan seminar juga mempertegas kembali terkait dengan kuliah dan kerja di Jerman. Sudah sejak tahun 2017 Mayantara School bekerja sama dengan sejumlah belasan perguruan tinggi di Kota Malang untuk memberikan peluang kerja di Jerman bagi mahasiswanya. Program ini dilakukan berdasarkan minimnya tenaga lokal, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri khususnya di Jerman. Kendati SDM cukup mumpuni dan mampu bersaing dengan SDM warga asing, namun sejauh ini masih sangat terbatas. Tema tentang Jerman untuk mengenalkan tentang kuliah di Jerman, beasiswa ke Jerman, juga cara bekerja ke Jerman. Karena informasi tentang ini jarang sekali diketahui oleh teman-teman di Malang terutama, padahal komunitas diaspora arek Malang di Jerman juga jumlahnya cukup banyak. Untuk mekanisme nanti penjaringan itu macam-macam, tergantung peminatannya. Kalau misalnya kan kita ada misalnya program namanya Sharing Job. Sharing Job sama bekerja ke Jerman itu hampir sama. Jadi tinggal kirimkan dokumen berupa paspor, terus CV, terus surat-surat tambahan yang dibutuhkan, dokumen-dokumennya secara digital. Tunggu panggilan dari sana, wawancara kerja, lolos, terus aplikasi visa ke kedutaan Jerman, setelah terbit baru langsung bisa dimulai. Kalau yang beasiswa itu tergantung kampus yang terima, jadi kampus yang dituju sudah ada, diterima, baru bisa dapat mengajukan beasiswanya. Melalui kegiatan ini diharapkan para mahasiswa dapat termotivasi untuk mendapatkan pengalaman kerja di Jerman. Tentunya dengan proses administrasi yang mudah serta murah melalui program berkala yang diinisiasi Mayantara School. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Sementara itu peringati ulang tahun SMA Negeri 2 Batu adakan Disnatalis Audams Amartya, di mana event ini juga mengundang Firsa Bersari dan Jono Joni. Hal ini merupakan bentuk kreativitas anak-anak untuk mereka sendiri mengelola sebuah kegiatan yang sudah 3 tahun tidak bisa berjalan karena adanya COVID-19. Peringati ulang tahun SMA Negeri 2 Batu adakan Disnatalis Audam Amartya, di mana event ini juga mengundang Firsa Besari serta Jono Joni. Hal ini merupakan bentuk kreativitas anak-anak untuk mereka mengelola sebuah kegiatan yang sudah 3 tahun tidak bisa berjalan karena adanya COVID-19. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Batu Anto Dwi Cahyono bersyukur kegiatan ini dapat berjalan dengan panitia yang dipanitiai secara langsung oleh anak OSIS dan tentunya siswa kelas 10 hingga kelas 12 yang juga turut membantu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini adalah Disnatalis Audams Amartya yang dimana kegiatannya pentas seni mengundang Firsa dari Jakarta dan Jona Joni dari Kediri. Insya Allah kegiatan ini wujud dari kreativitas anak-anak ya, khususnya menampung mereka untuk mengelola sebuah kegiatan yang sudah 3 tahun mungkin tidak bisa berjalan karena COVID. Terakhir 2019 di lapangan Jonojo dan kali ini alhamdulillah bisa berjalan di dom ini dengan baik dan lancar dan selesai dengan
tertib. Event yang berkonsep gairah budaya lokal bagi generasi Z memberikan performa dari siswa SMA 2 Batu dan juga memberikan guest star yaitu Firsa Besari serta Mr. John Johnny. Event ini tidak hanya dihadiri dan disaksikan oleh keluarga besar SMA 2 Batu saja, melainkan event ini juga melakukan penjualan tiket bagi siapa saja yang ingin menonton acara Disnatalis SMA 2 Batu yang dilaksanakan di Dom UMN. Aulia, selaku Ketua OSIS SMA 2 Batu menjelaskan, event ini memerlukan persiapan hingga 3 bulan sampai acara ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Aulia juga menjelaskan acara ini juga tidak akan pernah berjalan jika tidak ada kerjasama serta support dari guru juga teman-teman SMA 2 Batu. Kalau kita bicara tentang konsep, kita mulai dari tema ya. Temanya untuk acara kali ini adalah gairah lokal bagi Gen Z. Nah, gairah budaya lokal bagi Gen Z. Nah, kenapa kami memilih tema itu? Karena kan kita juga sudah lama COVID dan ini sudah terhenti selama 2 tahun. Jadi tujuannya kita adalah untuk membangkitkan kembali apa sih budaya lokal bagi Gen Z itu dan bagaimana cara memulainya. Nah, untuk konsep acaranya sendiri kita mulai dari yang pertama adalah tampilan-tampilan internal dari ekskul dan satu komunitas dari SMA 2 Batu sendiri. Dan yang kedua adalah kami mengundang guest star, itu nasional dan satunya lokal tapi sudah menuju ke nasional, yaitu adalah Firsa Besari dan Mr. John Johnny. Nah, itu juga ada alasan tersendiri mengapa kami memilih Firsa Besari dan Mr. John Johnny. Karena jika Firsa Besari, karena beliau adalah juga seorang penulis, maka kami berharap untuk seluruh penonton yang akan mengunjungi di Infinity Outdoors kali ini juga termotivasi akan beliau sebagai penulis dan itu akan meningkatkan minat baca dan menulisnya. Selain itu juga Mr. John Johnny, alasan kami adalah menggabungkan budaya lokal yaitu adalah budaya Jawa Timur. Yang lagunya Mr. John Johnny ini lebih ke arah Jawa Timuran ya itu bahasanya. Jadi kami juga mengkonsepkan itu. Gitu. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini informasi dari DPRD Kota Batu akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar Rp70 juta dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar Rp42 juta dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar Rp174 juta dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh TV ku burak, berebek-berebek. Deso ibu, Deso. Kamu tuh waktunya sekarang berpindah ke TV digital, Aryo. Caranya gimana sih, Nisri? Nggak tahu. Gampang banget nih ya buat kamu juga dengerin nih. Mau beralih ke TV digital, tinggal siapin set-top box aja. Oke. TV-mu ini programnya bakalan beragam, gambarnya lebih bersih, suaranya jernih. Wah, sepertinya aku butuh itu semuanya, Nisri. Nah, bersama ATV, yuk kita sukseskan migrasi TV digital.
Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin asik. Selendang Sari, dansa semasa. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Agro News. Masuk informasi selanjutnya. Sesuai dengan jadwal agenda kegiatan DPRD Kota Batu di bulan Maret 2023 ini, Komisi C DPRD Kota Batu melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke UPT Balai Uji KIR milik Dinas Perhubungan Kota Batu. Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, dilakukan untuk melihat langsung bagaimana kesiapan dan persiapan Balai Uji KIR Dinas Perhubungan Kota Batu. Didik Mahmud menjelaskan bahwa dalam prosesnya Komisi C melihat langsung kesiapan gedung yang baru saja dibangun, kesiapan ruangan, sekaligus juga kesiapan peralatan yang akan digunakan untuk proses pengujian nantinya. Salah satu yang dikoreksi oleh Komisi C kali ini yaitu terkait dengan gedung, di mana dirasa perlu ada beberapa pembenahan. Hal ini dilakukan agar kualitas bangunan terlihat lebih bagus, apalagi beberapa sudut masih terlihat kebocoran. Selain hal tersebut, beberapa jendela gedung juga dirasa kurang bagus. Oleh sebab itu, Komisi C berharap perlu dilakukan pembenahan sebelum nantinya Balai Uji KIR akan dioperasikan. Itu mengagendakan untuk kunjungan lapangan ke Balai Uji KIR karena kita ingin mengecek kesiapan, dimulai dari kesiapan gedung yang baru dibangun, kemudian juga ngecek ruangan-ruangan sekaligus ngecek peralatan yang kita beli. Hasil recheck ini memang untuk gedung perlu ada beberapa memang pembenahan hasil bangunan itu untuk supaya lebih bagus ya. Jadi mungkin ada yang masih bocor, kemudian pemasangan jendelanya masih kurang bagus. Dari Kota Batu, Abram Patrika, ATV melaporkan. Dan selain kesiapan fasilitas gedung Balai Uji KIR Kota Batu, dalam kunjungan kerja Komisi C juga melihat dan merekomendasikan terkait dengan sarana dan prasarana. Salah satunya yaitu belum tersedianya CCTV di area tersebut. Selain kesiapan fasilitas gedung Balai Uji KIR Kota Batu, dalam kunjungan kerja Komisi C juga melihat dan merekomendasikan terkait dengan sarana dan prasarana. Salah satunya yaitu belum tersedianya CCTV di area tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, di sela-sela kunjungan kerja Komisi C ke Balai Uji KIR Kota Batu, di mana diketahui ternyata Balai Uji KIR sendiri belum memiliki closed circuit television atau biasa disingkat CCTV.
Apalagi ketersediaan CCTV sendiri di tempat ini sangat diperlukan sebagai salah satu penunjang keamanan di Balai Uji KIR Kota Batu. Beberapa titik peletakan CCTV-nya juga direkomendasikan oleh Komisi C, yaitu mulai halaman luar, halaman belakang, dan juga tempat penguji. Kemudian secara sarana prasarana, kita juga memohon, misalnya di sini ternyata belum ada CCTV. Jadi mulai halaman luar, halaman belakang, tempat uji KIR-nya itu perlu ada CCTV untuk pengaman daripada keamanan kantor ini. Komisi C DPRD Kota Batu sebelumnya telah melakukan kunjungan kerja ke Balai Uji KIR Kota Batu untuk melihat persiapan dan kesiapan sebelum nantinya akan segera beroperasi. Beberapa rekomendasi juga menjadi catatan untuk segera dilengkapi ataupun dilakukan perbaikan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV, melaporkan. Dan selepas jeda berikut ini masih ada beberapa informasi menarik seputar Malang Raya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Agro News. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV. Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Selamat! Kota Batu meraih Piala Adipura 2022. Penghargaan Piala Adipura 2022 ini adalah hasil kerja keras semua pihak, termasuk penyapu jalan, masyarakat, dan pedagang yang berjualan di jalan yang peduli terhadap sampah. Sekaligus sebagai simbol bagaimana kita bergotong royong menjaga Kota Batu dengan lingkungan yang selalu bersih dari sampah, nyaman dan rapi, sehingga indah dipandang sebagai kota wisata Batu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Cari korban baru. Kamu mau? Oke. Bagaimana? Enak? Kamu mau juga? Oke.
Suntik dulu, suntik dulu, suntik dulu. Siapa lagi? Oke, boleh. Selamat! Kota Batu meraih Piala Adipura 2022. Penghargaan Piala Adipura 2022 ini adalah hasil kerja keras semua pihak, termasuk penyapu jalan, masyarakat, dan pedagang yang berjualan di jalan yang peduli terhadap sampah. Sekaligus sebagai simbol bagaimana kita bergotong royong menjaga Kota Batu dengan lingkungan yang selalu bersih dari sampah, nyaman dan rapi, sehingga indah dipandang sebagai kota wisata Batu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan Agropolitan News dan masuk informasi selanjutnya. Saudara, korban tanah gerak di Dusun Ganten, Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, mendapat bantuan paket sembako dan terpal dari pemerintah Kabupaten Malang. Bantuan tersebut diserahkan langsung Muspika Ngantang bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang. Sebanyak 16 kepala keluarga korban tanah gerak di Dusun Ganten, Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang menerima bantuan paket sembako dan terpal dari pemerintah Kabupaten Malang. Pemberian bantuan paket sembako terhadap korban tanah gerak ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada warga yang rumahnya rusak terdampak tanah gerak. Camat Ngantang menjelaskan, prihatin dan memutuskan untuk meninjau lokasi. Dengan hasil ada 16 rumah terdampak dan diklasifikasikan dari ringan hingga parah. Untuk kerusakan parah ada 4 rumah, 2 sudah dikosongkan. Selain itu, dari Muspika juga menghimbau kepada 2 warga lagi agar segera mengungsi, berharap dan memberikan arahan kepada masyarakat agar berhati-hati dan tetap waspada, agar tidak terjadi korban jiwa. Dengan harapan diterimanya bantuan paket sembako tersebut agar tidak dilihat dari isinya namun harus dirasakan manfaatnya. Oke, baik, terima kasih. Kami dari Muspika tentunya sangat prihatin dengan kejadian bencana tanah gerak ini. Dari kejadian tanah gerak ini ada beberapa rumah yang terdampak. Setelah kami lakukan asesmen, mengunjungi lokasi-lokasi rumah yang terdampak, ternyata ada kurang lebih sekitar 16 rumah. Tentunya dengan ada beberapa klasifikasi kerusakan, tadi dinyatakan ada 4 rumah yang masuk klasifikasi berat. Itu pun sebetulnya tidak boleh dihuni oleh masyarakat, dan 2 ini sudah dikosongkan. Tinggal nanti kami memberikan pemahaman kepada masyarakat yang 2 lagi untuk dikosong. Agar tidak terjadi korban jiwa, Muspika Ngantang akan mencoba untuk terus memberikan pemahaman bahwa kejadian seperti ini membahayakan. Dari Kabupaten Malang, Yan ATV melaporkan. Dan beralih ke informasi seputar dunia olahraga, jelang Porprov 2023, tim cabang olahraga atletik Kota Malang melakukan latihan terstruktur. Para atlet pilihan ini pun kini tengah siap untuk menjalani pemusatan latihan. Jelang Porprov, latihan rutin digelar tim cabur atletik di area Stadion Gajayana Kota Malang. Stamina dan kebugaran fisik yang kuat membantu pemantapan latihan teknik para atlet lebih optimal. Pelatih mengaku anak-anaknya sudah siap untuk mengikuti pemusatan latihan. Pelatih optimis TC akan membantu para atlet untuk fokus pada pengembangan kompetensinya. Pelatih mengaku tidak menekan anak asuhnya terlalu keras. Baginya mempertahankan perolehan medali dari musim lalu sudah pencapaian tersendiri. Pasti kita kalau testing kita pagi sore, ya kita tunggu karena kita kerjasama dengan dinas karena mereka juga harus ada dispensasi. Jadi saya kira lebih
lebih bagus lagi, tinggal untuk menentukan mulai kapan testingnya, jadi kita laksanakan. Yang pasti saya nggak akan bisa saya bisa mempertahankan dari medali kemarin itu luar biasa. Ya semoga dan programnya tertutup, jadi apabila bagian semua turun nomor masing-masing, jadi sprinter ada, jarak jauh ada, kemudian lempar, pelompat, pasti semua akan masing-masing dengan mengerjakan program masing-masing yang lebih khusus. Pemusatan latihan akan digelar serentak mulai dari 1 April 2023. Seluruh cabur akan menjalani pemusatan latihan untuk berkonsentrasi pada fisik serta nutrisi pemain agar siap saat bertanding. Dari Malang, Jawa Timur, Dion Arista, ATV melaporkan. Dan pemirsa, dua informasi menarik lainnya akan kami hadirkan selepas jeda berikut ini di segmen terakhir Agropolitan News. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin asik. Selendang Sari, dansa semasa. TV ku burak, brebek-brebek. Deso ini, Deso. Kamu tuh waktunya sekarang berpindah ke TV digital, Aryo. Caranya gimana sih, Nisrina? Aku nggak tahu. Gampang banget nih ya buat kamu juga dengerin nih. Mau beralih ke TV digital, tinggal siapin set-top box aja. Oke. TVmu ini programnya bakalan beragam, gambarnya lebih bersih, suaranya jernih. Wah, sepertinya aku butuh itu semuanya, Nisrina. Nah, bersama ATV, yuk kita sukseskan migrasi TV digital. Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh datang dan meriahkan Pesta TV Day 3 2023 Sabtu 11 Maret 2023 jam 4 sore di alun-alun Kota Batu. Dapatkan set-top box gratis dan puluhan door prize lainnya. Live
hanya di ATV. Anda kembali menyaksikan Agro News dan masuk ke segmen yang terakhir, Saudara. Gunung Bromo atau bahasa Tenggernya yakni Brama merupakan sebuah gunung berapi aktif yang masuk ke dalam 4 wilayah administratif, yakni Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Gunung Bromo mempunyai keistimewaan dan daya tarik tersendiri. Apa sajakah keistimewaan tersebut? Berikut kami rangkum fakta unik dari Gunung Bromo versi News, Fakta, dan Unik. Pemirsa News Fakta dan Unik, Gunung Bromo atau bahasa Tenggernya yakni Brama merupakan sebuah gunung berapi aktif yang masuk ke dalam 4 wilayah administratif yakni Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Gunung Bromo mempunyai keistimewaan dan daya tarik tersendiri. Tidak heran jika setiap tahunnya gunung ini sering didatangi oleh turis lokal maupun internasional. Dan berikut beberapa fakta unik dari Gunung Bromo versi News Fakta dan Unik. Terdapat pasir berisi. Pasir berisik merupakan hamparan pasir sejauh 10 km yang berada di Gunung Bromo, tempatnya di dekat anak tangga menuju ke puncak. Diberi nama pasir berisik karena banyak orang beranggapan bahwa pasir yang terbawa angin menimbulkan suara seperti orang berisik, sehingga banyak orang menyebut daerah ini dengan nama pasir berisik. Terdapat Bukit Teletubbies. Pasti sudah tidak asing lagi dengan serial kartun Teletubbies, bukan? Nah, jika berkunjung ke Gunung Bromo, pasti akan bernostalgia dengan kartun tersebut. Pasalnya di gunung ini terdapat bukit hijau seperti latar tempat film Teletubbies. Nah, itulah mengapa bukit tersebut dinamakan dengan Bukit Teletubbies. Pemandangan alam yang indah dan hamparan perbukitan hijau dapat menjadi spot foto Instagramable. Dihuni oleh suku Tengger. Tengger merupakan suku yang mendalami dataran tinggi di sekitar Pegunungan Tengger yang juga meliputi wilayah Gunung Bromo, Gunung Semeru. Suku ini disebut sebagai salah satu peradaban yang sudah ada sejak Kerajaan Majapahit. Bromo dianggap sebagai gunung yang suci. Bagi masyarakat asli suku Tengger, Gunung Bromo dianggap sebagai gunung yang suci. Setiap setahun sekali suku Tengger mengadakan upacara adat Kasodo. Upacara adat Kasodo biasanya dilakukan di pura bawah Gunung Bromo dan dilanjutkan hingga ke puncak gunung. Biasanya dilakukan dari tengah malam hingga pagi hari pada setiap bulan purnama, tepatnya pada tanggal 14 atau 15 bulan Kasodo menurut penanggalan Jawa. Berdampingan dengan 4 gunung lainnya. Gunung Bromo berada di Provinsi Jawa Timur dan masuk dalam kawasan wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Maka Anda bisa sekaligus mengeksplor gunung-gunung di sekitarnya. Selain hemat akomodasi juga menghemat waktu dan tenaga. Menariknya terdapat 4 gunung lain yang berdampingan dengan Gunung Bromo, yaitu Gunung Batok setinggi 2.440 mdpl, Gunung Widodaren setinggi 2.614 mdpl, Gunung Watangan setinggi 2.601 mdpl, dan Gunung Kursi setinggi 2.581 mdpl. Dan pemirsa, itulah tadi 5 fakta unik Gunung Bromo versi News Fakta dan Unik.
Saudara, beredar sebuah unggahan yang mengklaim bahwa efek tes swab COVID-19 menyebabkan kanker mulut. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim news Apa Iya mengemas fakta di balik berita. Dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Republik Indonesia. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita. Beredar sebuah unggahan yang mengklaim bahwa naiknya kasus kanker mulut selama 2 dekade terakhir di Inggris merupakan efek dari tes swab COVID-19. Sobat News, kira-kira apa benar tes swab bisa jadi penyebab kanker mulut? Dilansir melalui rilis resmi Kemenkominfo pada 25 Februari lalu yang mengutip situs Reuters.com, juru bicara Otoritas Pengatur Obat dan Produk Inggris atau MHRA yang memantau dan mengatur perangkat medis termasuk tes swab COVID-19 mengatakan tidak ada bukti yang kredibel bahwa penyeka yang digunakan dalam tes swab COVID-19 dikaitkan dengan kanker mulut. Lebih lanjut, data dari Oral Health Foundation and Cancer Research United Kingdom menunjukkan kanker mulut telah meningkat setidaknya selama 20 tahun, sementara COVID-19 baru muncul sejak tahun 2019. Tidak ada bukti medis yang menunjukkan hubungan dari keduanya. Sementara itu, Oral Health Foundation mengutip jika tembakau, alkohol, dan human papillomavirus atau HPV merupakan penyebab paling umum dari kanker mulut. Maka, dapat disimpulkan bahwa informasi tersebut tidak benar. Faktanya, naiknya kasus kanker mulut bukan karena efek dari tes swab COVID-19. Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya. Dan pemirsa, berikut kami akan informasikan untuk Anda perakiraan cuaca untuk esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi perakiraan cuaca yang akan Anda saksikan adalah sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Agropolitan News hari ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Septian Wilson. Terima kasih dan sampai jumpa.